Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan langsung praktek. Coba bayangkan, kita ini seorang kaigo yang mau bantu penghuni panti buat makan siang. Nah, di simulasi ini, kita bakal belajar bareng kosakata penting dalam bahasa Jepang, biar komunikasi kita makin lancar. Udah siap? Yuk kita mulai! Oke, sudah waktunya makan siang nih. Langkah pertama, kita tanyain dulu ke penghuni, mereka mau makan apa sebagai makanan pokoknya. Mari kita mulai simulasinya, tawarkan beberapa pilihan dengan ramah ya. Kita bisa sapa dengan hangat, misalnya, "Selamat siang Bapak. Makan siangnya hari ini mau gohan atau pan?" Nah, dengerin baik-baik ya. Gohan, pan. Coba deh ulangi. Bagus. Jadi, gohan itu nasi dan pan itu roti. Gampang kan? Terus gimana kalau cuacanya lagi dingin dan beliau pengen yang berkuah? Kita bisa tawarkan mau udon atau soba. Ini dua-duanya mie yang enak banget. Yuk kita ucapkan bareng-barang, udon, soba. Sekali lagi. Wah, keren. Oke, makanan pokoknya udah beres. Sekarang kita lanjut pilih lauk utamanya. Ini nih bagian serunya. Kita bisa tanya dengan lembut. Untuk lauknya, hari ini kira-kira Bapak ingin makan apa ya? Yuk kita lihat pilihan-pilihan yang umum disajikan. Kalau lauknya ikan, biasanya ada dua pilihan populer. Yang pertama, nizakana. Ini ikan yang dimasak pelan-pelan pakai bumbu, jadi kayak semur gitu. Yang kedua, itu yakizakana, alias ikan bakar. Kuncinya gampang banget. Nizakana itu direbus, yakizakana dibakar. Selain ikan, tentu ada sayuran yang sehat juga. Ada nimono, ini semacam sup sayuran yang isinya macam-macam, dimasak sampai empuk. Terus ada juga ohitashi, ini sayuran rebus yang disiram saus ringan. Keduanya ini favorit banget buat lansia, karena gampang dikunyah. Nah, sekarang kita masuk ke situasi yang sangat-sangat penting di dunia kaigo. Gimana ceritanya kalau penghuni yang kita rawat itu punya kesulitan menelan atau mengunyah? Ini tantangan besar, dan kita harus tahu cara menanganinya, termasuk kosakatanya. Untuk kondisi seperti itu, kita harus selalu siap sedia. Makanya, ayo kita pelajari istilah-istilah untuk makanan yang teksturnya sudah disesuaikan, plus alat-alat bantu yang bisa kita gunakan. Semua ini tujuannya agar para lansia bisa tetap makan dengan aman dan nyaman. Kalau ada yang susah mengunyah, ada dua solusi utamanya. Pertama, ada yang namanya kizami shoku. Ini makanan yang dicincang halus. Tapi kalau lebih sulit lagi, kita pakai mikisa shoku, yaitu makanan yang sudah di-blender sampai halus banget. Jadi, kizami shoku dicincang, mikisa shoku di-blender. Ada dua tekstur khusus lainnya nih. Yang pertama, toromi shoku. Ini makanan yang dikasih pengental, tujuannya biar nggak gampang tersedak. Terus ada juga softo shoku. Ini makanan yang saking lembutnya bisa hancur cuma pakai lidah aja. Dua-duanya ini penting banget buat keamanan saat makan. Tentu saja makanan yang khusus butuh alat yang khusus juga dong. Ini penting banget loh, supaya kita bisa bantu penghuni untuk tetap mandiri semampu mereka. Yuk kita lihat alat-alatnya. Coba deh perhatikan alat-alat ini. Ini namanya kaigoyo spoon. Sendok khusus untuk perawatan. Di sebelahnya ada kaigoyo fork, garpu khusus. Coba lihat, gagangnya kan lebih besar. Ini supaya lebih gampang digenggam sama lansia yang tenaganya mungkin sudah berkurang. Nah, kalau satu set semuanya ini kita sebutnya kaigo yoshokki. Artinya, peralatan makan untuk keperawatan. Desainnya ini dipikirin banget loh. Misalnya, bagian bawahnya anti-slip biar nggak gampang geser. Semuanya itu demi menjaga kenyamanan dan martabat mereka. Oke, banyak banget ya kosakata baru hari ini. Biar makin nempel di kepala, kita main kuis kilat yuk. Tenang aja, ini buat seru-seruan sambil ngelancarin hafalan. Siap? Kita mulai ya. Pertanyaan nomor 1. Lihat gambarnya. Makanannya udah halus banget karena di blender ini. Apa ya istilahnya dalam bahasa Jepang? Ayo coba diingat. Saya kasih waktu 3 detik. Yaps, bener banget. Jawabannya adalah mikisa shoku. Keren banget kalau kamu bisa jawab dengan benar. Lanjut, pertanyaan kedua. Nah, lauk ikan yang ini, coba diperhatikan baik-baik. Ini kelihatannya dibakar atau direbus ya? Apa coba nama Jepangnya? Ayo, pasti bisa. Tepat sekali. Itu adalah yakizakana, ikan bakar. Kerja bagus. Kamu udah mulai hafal nih. Oke, pertanyaan ketiga. Alat bantu yang penting banget nih. Apa coba sebutannya? Ingat kata kuncinya. Sempurna.
Namanya Kaigoyo Spoon, sendok khusus keperawatan. Pertanyaan keempat, kita balik lagi ke makanan pokok. Coba lihat mie yang ini. Kelihatan lebih tebal dan kenyal kan? Ini namanya udon atau soba. Betul, itu adalah udong. Yang ini gampang diingat ya. Oke, ini pertanyaan pamungkas. Makanan yang sengaja dicincang halus biar gampang dikunyah, apa istilahnya? Dan jawabannya adalah Kizami Shoku. Selamat ya untuk kita semua yang sudah belajar bareng sampai akhir. Ingat ya teman-teman, menguasai kosakata ini itu bukan sekedar menghafal kata. Setiap kata yang kita pelajari adalah jembatan untuk bisa memberikan kepedulian yang lebih baik, lebih aman, dan lebih tulus. Semangat terus latihannya, karena komunikasi yang jelas adalah bentuk kepedulian terbaik. Sampai jumpa di materi berikutnya.